Puji Tuhan. Haleluya. Baik, Bapak Ibu saudara sekalian, kembali kita membuka Alkitab kita dari kitab Yunus pasal yang kedua, ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-10. Kita masih berbicara tentang kasih Tuhan yang begitu besar atas hidup kita semua. Kitab Yunus pasal yang kedua, ayat 9 sampai ayat yang ke-10. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunasarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian, kalau kita mau baca berulang kali kisah kehidupan dan perjalanan Nabi Yunus dalam satu pasal ini, maka kita akan menemukan hal-hal yang terlihat aneh tetapi luar biasa. Sekali lagi kita akan menemukan hal-hal yang aneh, hal-hal yang tidak seharusnya, tetapi membuktikan bahwa Tuhan kita sangat luar biasa. Katakan amin. Kita akan menemukan seorang yang bernama Yunus yang memberikan satu pengakuan bahwa aku adalah seorang Ibrani. Aku takut akan Allah. Sekali lagi, seorang Yunus yang berkata aku takut akan Allah. Tetapi seorang yang tidak takut untuk membangkang kepada Allah. Seorang yang berkata aku takut akan Allah, tetapi seorang yang tidak mau mentaati Tuhan di dalam hidupnya. Dan itu aneh. Dia berkata aku takut akan Tuhan, tetapi dia tidak mentaati Tuhan. Dalam Alkitab kita akan melihat hal-hal seperti ini, seperti apa yang dilakukan oleh Petrus. Dia berkata, aku siap mati untuk Tuhan. Aku adalah seorang yang siap tampil di depan. Aku tidak peduli. Bukan hanya pedang, kematian pun aku siap untuk membela Tuhan. Tetapi yang kemudian hanya karena seorang berkata, engkau kan salah satu sahabat Yesus, tetapi kemudian berkata, aku tidak mengenal dia. Aku tidak mengerti tentang apa yang engkau sedang perbincangkan. Engkau salah orang. Aku tidak mengenal Yesus. Nah, dalam kitab Nabi Yunus, Bapak Ibu saudara sekalian, kita akan melihat sebuah kapal besar dengan penumpang-penumpang yang ada di dalamnya hampir tenggelam
hanya karena seorang yang bernama Yunus. Kenapa? Kenapa harus sebuah kapal yang menjadi sasaran Allah? Kenapa Allah tidak mencegah Yunus untuk tidak masuk di dalam sebuah kapal itu? Tetapi kenapa kemudian seolah-olah Allah memberikan jalan yang begitu lancar sehingga Yunus mendapatkan sebuah kapal dan dia masuk ke sana? Seluruh awak kapal yang tidak mengerti tentang persoalan yang sedang dihadapi oleh Yunus, seluruh penumpang yang ada di dalam kapal itu yang tidak tahu menahu tentang apa hubungan Yunus dengan Allah, kemudian terancam akan binasa. Saya bertanya dalam hati saya, kenapa Allah tidak mencegahnya agar tidak masuk ke dalam kapal itu? Kenapa? Apakah Allah tidak sanggup? Dalam kitab Nabi Yunus kita juga akan melihat sebuah hal yang mustahil. Seorang yang bernama Yunus dibuang ke dalam laut. Ke dalam laut yang sedang bergelora karena angin yang begitu kencang. Lalu kemudian seekor ikan paus datang menerkam dan menelannya. Tetapi dia masih hidup. Bagaimana itu bisa terjadi? Saya berpikir seperti ini. Ketika kemudian seluruh penumpang kapal itu mengambil satu keputusan. Mereka berdoa kepada Allah. Tuhan, janganlah kiranya Engkau menanggungkan dosa orang ini kepada kami. Janganlah Engkau membinasakan kami. Dengan penuh rasa takut, kemudian mereka mengangkat Nabi Yunus lalu melemparkannya ke dalam lautan. Saya pikir ini adalah akhir dari sebuah cerita, Bapak Ibu, bahwa apapun ceritanya, Yunus pasti akan mati. Tidak ada yang sanggup untuk menolongnya. Semua penumpang dalam kapal itu ketakutan. Bahkan ketika melemparkan Yunus pun dari kapal itu ke tengah lautan, mereka tidak melihatnya, mereka tidak sanggup melihatnya. Mereka tidak sanggup melihatnya, mereka tidak sanggup melihat. Kemudian Yunus akan berteriak minta tolong, sebab tidak mungkin bagi mereka untuk menolong Yunus. Seharusnya ini menjadi akhir dari sebuah cerita. Karena ketidaktaatan Yunus, kemudian Allah menghukumnya dengan hukuman yang sempurna. Dan Yunus dibuang ke tengah lautan, matilah dia. Tetapi ternyata kemudian kita melihat dia hidup. Bisa-bisanya seseorang yang ada di dalam perut ikan selama 3 hari 3 malam masih hidup. Saya ingin katakan, kalau bukan karena keajaiban Tuhan, perkara apa yang dapat melakukannya? Lalu kemudian kita membaca di pasal yang keempat, satu kota yang kejahatannya telah terdengar. Minggu yang lalu kita sudah melihat awal cerita bagaimana kota Niniwe didirikan oleh seorang yang bernama Nimrod, seorang pemburu yang membenci kepada Allah, seorang yang memberontak kepada Allah,
Seorang yang dengan sengaja membangun sebuah menara Babel yang tinggi untuk dia dapat berkata, sekarang kita sama dengan Allah. Kota Niniwe terdengar dan kota Niniwe terkenal dengan kejahatannya yang luar biasa. Tetapi lihatlah bagaimana kemudian Yunus memberitakan sebuah berita bahwa penghukuman Allah akan dinyatakan atas mereka selama 3 hari. Yunus melakukannya. Heran. Kota yang terkenal begitu jahat bisa bertobat, Bapak Ibu Saudara sekalian. Bisa bertobat hanya dengan pemberitaan firman Allah selama 3 hari. Dalam perkara ini pun saya berpikir ini sesuatu yang aneh, tapi ini luar biasa. Bagaimana satu kota yang terkenal dengan kejahatannya dan sudah sampai ke telinga Allah, di mana kemudian Allah mengikhtiarkan ada hukuman untuk menunggang balikan kota Niniwe. Tapi ketika mereka mendengarkan firman Allah, mereka merendahkan hati mereka, mereka merendahkan diri mereka berpuasa, mereka berkabung, mereka menangis, mereka mohonkan belas kasihan Allah dan mereka bertobat. Ada banyak anak-anak Tuhan yang sudah mendengarkan firman Allah sampai berpuluh-puluh tahun nggak bertobat-tobat juga, Bapak Ibu sekalian. Tetapi kota Niniwe bisa bertobat hanya dalam pemberitaan firman Allah dalam 3 hari. Belum lagi kalau kita berbicara bagaimana ada sebatang pohon jarak yang tumbuh dalam 1 malam dan kemudian mati dalam 1 malam. Tumbuhan apa yang saudara bisa lihat paling cepat tumbuh hari-hari ini? Itu pohon ceri. Kalau kita tanam, setidaknya dalam 1 tahun kita baru bisa berteduh. Tetapi di kota Niniwe ada sebuah pohon jarak yang bisa bertumbuh hanya dalam 1 malam, dan Yesus bisa berteduh di bawahnya. Dan hanya dalam 1 malam pula pohon jarak itu bisa mati sampai ke akar-akarnya. Ini juga adalah sesuatu yang aneh, tetapi ini luar biasa. Haleluya. Dan saya juga berpikir, kenapa harus Yunus? Yang nyata-nyata sudah memberontak kepada Allah. Ketika Allah katakan, engkau bersiaplah, engkau pergilah ke kota Niniwe. Bukannya dia pergi ke Niniwe, tapi dia pergi ke Tarsis. Lalu kemudian kenapa Allah harus menolong dia, harus memerintahkan seekor ikan paus untuk menelan dia, lalu memerintahkan ikan itu kemudian untuk memuntahkannya ke darat, hanya untuk memakai dia kembali untuk menyampaikan kebenaran firman Allah ke kota Niniwe? Kenapa harus Yunus? Dan bagi saya juga itu adalah sesuatu yang aneh. Seorang pemberontak bisa dipakai oleh Tuhan. Kalau di Jepang, seorang pemberontak itu disuruh bunuh sendiri. Dikasih pedang, kau bunuh dirimu sendiri. Dia harus mati. Tetapi Allah kita, dia masih tetap pakai Yunus untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan ke kota Niniwe.
Haleluya. Ada satu titik balik. Kenapa kemudian Yunus tetap dipakai oleh Allah untuk satu tujuan dan rencana semula, yaitu memberitahukan perkara-perkara yang akan dilakukan oleh Allah terhadap kota Niniwe. Ada satu titik balik di ayat yang ke-9 dalam pembacaan kita tadi. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kulasarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Katakan amin. Ternyata Bapak Ibu Saudara sekalian, penderitaan itu tidak selalu identik dengan hukuman. Sekali lagi, masalah-masalah yang besar yang kita hadapi itu tidak selalu dapat diartikan sebagai satu masalah yang membuat kita bisa runtuh, yang menjadikan kita rugi, Bapak. Seluruh penumpang itu coba selamatkan Yunus. Setelah Yunus memberikan pengakuan, kalian angkatlah aku, kalian buanglah aku ke dalam laut, maka air akan tenang. Sebab apa? Penyebab dari angin, gelombang, dan masalah yang besar ini adalah saya. Kalian buang saya. Mereka tidak membuangnya, tapi mereka berusaha untuk mendayung sekuat tenaga. Sayangnya perahu itu atau kapal itu tidak bisa bergerak. Lalu akhirnya mereka memberikan kekuatan kepada hati mereka. Mereka mengangkat Yunus, membuangnya. Datanglah seekor ikan paus dan menelannya. Hanya seorang nabi yang bernama Yunus yang pernah bisa bercerita penderitaan apa yang bisa dialami seseorang di dalam perut ikan. Yang lain tidak sempat cerita, karena mereka pasti akan mati. Di dalam perut ikan, Yunus mengalami satu penderitaan yang luar biasa. Di ayat yang kedua, Yunus pasal yang kedua. Setelah saya baca ayat yang pertama, berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu. Katanya, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan, dan ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak-teriak, dan kau dengarkan suaraku. Dari kesusahanku, dalam kesusahan, di dalam perut ikan itu, dia mengalami satu kesusahan yang besar. Dia tidak bisa tidur seperti ketika dia ada di dalam kapal. Dia tidak bisa melihat apapun. Tidak ada harapan apapun di dalamnya. Kesusahan yang begitu besar sampai dia katakan, dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak. Di dalam perut ikan itu hanya satu gambaran yang dapat dia berikan, bahwa di dalam perut ikan itu adalah dunia orang mati. Tidak ada harapan di sana. Ketika dia pergi ke Tarsis, saudara tahu apa yang diinginkan oleh Yunus? Dia ingin menjauh dari Tuhan. Dia ingin lari jauh dari Tuhan. Dia kesal. Dia tidak mau lagi mendengarkan Tuhan. Dia tidak mau lagi berbicara dengan Tuhan.
Sekali lagi ketika Allah memerintahkannya ke kota Niniwe, dia berpikir kota Niniwe tidak layak untuk menerima keselamatan yang dari Tuhan. Dia pergi ke Tarsis, dia menjauh dari Tuhan. Sekali lagi tujuannya adalah agar dia tidak lagi berbicara dengan Tuhan, agar dia tidak lagi bersekutu dengan Tuhan, agar dia tidak lagi bertemu dengan Tuhan. Dia coba menjauh dari Tuhan. Tetapi lihat, dari dalam perut ikan, kemudian dia memanggil-manggil nama Tuhan. Dari dalam perut ikan, kemudian dia berseru, berteriak-teriak, memanggil nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, hanya satu kehidupan yang dapat kita nikmati di dalam Tuhan, yaitu kalau kita terus menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Haleluya. Amin, saudaraku. Bagi banyak orang, masalah akan membuatnya menjadi stres. Bagi banyak orang, persoalan-persoalan hidup akan membuatnya menjadi orang yang tidak memiliki pengharapan. Tetapi bagi orang percaya, ketika dia ada di dalam masalah, dia akan mencari Tuhan. Haleluya. Dia akan berdoa sungguh kepada Tuhan. Haleluya. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunasarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Dia kembali memperbaharui perjanjiannya dengan Allah. Saudara pernah punya janji dengan Tuhan, Bapak Ibu? Saudara pernah menyampaikan sesuatu kepada Tuhan? Anak saudara-saudara nasarkan untuk menjadi hamba Tuhan. Ada seorang teman saya, tanahnya akan diganti untuk sama pemerintah. Jadi dia punya gereja, punya lokasi yang luas. Mungkin hitung-hitung kalau harga lama bangunannya itu paling sekitar 1 miliar. Lalu karena ada proyek pemerintah di sana, tanahnya akan ganti untuk lebih dari 5 miliar. Dia akan terima. Dia bertemu dengan saya, dia katakan, kalau sudah jadi, bro, dapat 10 juta. Puji Tuhan. Bertemu lagi dengan yang lain, kalau jadi, you juga dapat 10 juta. Sampai sekarang gak cair-cairan 10 juta. Lalu bertemu dengan seseorang, aduh, berkat saya tertunda. Kenapa? Itu teman kita itu janji kalau tanahnya sudah selesai semua dia akan kasih 1 juta. Loh, sama aku juga dia janji kamu mau kasih 10 juta. Sudah cair? Gak juga. Kebiasaan manusia seperti itu. Nah, kalau saudara punya janji dengan Tuhan, saudara perbaharui janji saudara dengan Tuhan. Haleluya. Apa yang saudara nasarkan, engkau harus belajar untuk menepatinya kepada Tuhan. Mungkin saja Yunus ini pernah dia berkata, seperti saya pernah berkata, mana-mana Tuhan panggil, mana-mana Tuhan panggil, mana-mana Tuhan panggil,
Saya kerja di ladangnya Tuhan. Di tempat kala saya ke Kandisnu, satu lokasi yang di kampung di Tarutung tidak pernah seperti itu. Harus berjalan di jalan persawitan sejauh 4 kilometer. Ada 2 keluarga jemaat. Dari sana berjalan lagi beberapa kilometer. Waduh, gak sanggup saya ini Tuhan. Dulu saya katakan mana-mana Tuhan panggil. Barangkali Yunus juga pernah berkata seperti itu, Tuhan apapun yang Engkau perintahkan aku siap. Kemanapun Engkau perintahkan aku siap. Aku mau. Ke Indonesia oke. Ke Medan oke. Biarpun orang Medan terkenal orangnya keras-keras tidak menentu. Aku mau. Aku mau, jadikan aku menjadi alat. Tuhan katakan, baik. Yunus ke Niniwe. Kemarin dia bilang mana-mana Tuhan panggil. Ke kota mana juga siap. Yunus ke Niniwe. Sekarang dia katakan tidak Tuhan. Dia lupa dengan janjinya. Dan di tempat kesukaran dia memperbaharui janjinya kembali. Haleluya, haleluya. Sekali lagi saya ingin ingatkan, barangkali saudara pernah berjanji sesuatu dengan Tuhan. Kalau Tuhan berkati aku, kalau Tuhan menolong aku, kalau Tuhan sembuhkan aku. Ketika engkau berdoa, engkau sakit, Tuhan kalau engkau sembuhkan penyakitku ini, aku akan memasak ayam napi nadar dan aku akan bawa ke pastori. Setelah sembuh saudara lupa. Itu hanya contoh kecil Bapak. Mana tahu saudara pernah berjanji. Saudara perlu memperbaharui janji saudara kembali. Haleluya. Dan ketika dia bernasar kemudian di ayat yang ke-10 kita baca bersama-sama ayat ini. 2, 3, ya. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Katakan amin. Yang luar biasanya ketika Allah berfirman kepada seekor ikan, ikannya bisa ngerti, Bapak. Ngerti. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu. Ikan, muntahkan Yunus sekarang. Dia ngerti dan dia mentaati perintah Tuhan. Haleluya. Saya suka berbagi Bapak. Saya suka berbagi. Kalau misalnya saya sedang makan, terus tiba-tiba anak saya datang, saya berhenti. Saya menunggu. Pikirku, jangan-jangan mereka suka, mereka mau minta. Jadi saya pasti berhenti untuk memakan. Saya akan menunggu mereka minta atau tidak. Kalau mereka minta, akan dengan senang hati saya kasih. Haleluya. Haleluya. Tapi coba, kalau sampai makanan yang sudah ada di dalam perut saudara diminta, bagaimana susahnya untuk melepaskannya Bapak Ibu? Bagaimana susahnya untuk melepaskan? Dan luar biasanya ikan itu pun mentaati Allah. Haleluya. Saya tidak akan pernah berkata, dan saya janji Bapak Ibu sekalian, saya tidak akan pernah memberikan sebuah kesimpulan
bahwa ikan lebih istimewa dari saudara. Saudara jauh lebih berharga dari ikan paus yang menelan Yunus. Saudara jauh lebih istimewa. Haleluya. Tetapi setidaknya kita tidak salah kalau kita mau belajar dari seekor ikan paus ini untuk mengerti firman Allah dan untuk belajar melakukan setiap apa yang diperintahkan oleh Allah. Katakan amin. Sekalipun ikan paus tidak punya kesempatan untuk belajar dengan saudara, tetapi kita perlu belajar. Bagaimana kalau sampai seekor ikan bisa mengerti firman Allah dan ikan itu pun belajar untuk mentaati Tuhan. Katakan amin. Ayub pasal 42 ayat yang kedua. Ayub pasal 42 ayat yang kedua. Kita baca bersama-sama ayat ini. 2, 3, ya. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Katakan amin. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Bukan saya, Bapak Ibu. Sekali lagi, ini tidak berbicara tentang saya dan juga tidak berbicara tentang Yunus. Ini tidak berbicara tentang ikan paus, juga tidak berbicara tentang awak-awak kapal yang membawa Yunus untuk menumpang. Sekali lagi, ini berbicara tentang rencana Tuhan. Bahwa Allah ingin menyelamatkan kota Niniwe, maka tidak ada situasi pun yang sanggup untuk menghalanginya. Katakan amin. Yunus akhirnya menyadari perkara itu, Bapak Ibu. Begitu dia dibuang ke dalam laut, dia ditelan oleh seekor ikan. Dia menyadari kalau bukan saya, Allah sanggup untuk memakai siapa saja. Sebab apa? Ini berbicara tentang rencana Allah. Bahwa rencana Allah tidak akan pernah gagal. Haleluya. Kalau bukan Yunus, masih ada yang lain. Kalau bukan saya, masih ada yang lain. Kalau begitu, kalau engkau berikan aku kesempatan Tuhan, itu nasar dari Yunus. Kalau engkau memberikan aku kesempatan sekali lagi saja, aku akan membayar janjiku kepadamu. Haleluya. Dengan demikian Bapak Ibu saudara sekalian, kita belajar dua hal tentang kebaikan Tuhan dan kemahakuasaan Tuhan. Sepanjang kisah yang saya dapat lihat dari perjalanan Yunus ini, maka saya dapat melihat seperti ini, bahwa Tuhan akan dengan begitu mudahnya untuk membinasakan seseorang
kalau Tuhan mau. Sekali lagi, Tuhan akan dengan mudah untuk membinasakan seseorang kalau Tuhan mau. Pikir Yunus, dia sudah aman. Pikir Yunus sudah tidak ada masalah. Dia masuk ke dalam sebuah kapal. Dia mencari tempat dia di mana bisa nyaman. Lalu dia tidur-tiduran. Semuanya lancar dan baik-baik saja. Tetapi lihat, dengan begitu mudahnya Allah memerintahkan angin untuk berhembus dengan kencang. Allah memerintahkan lautan untuk bergelora. Allah bisa mempengaruhi orang-orang sekapal itu untuk membuangnya. Dan Allah bisa memerintahkan seekor ikan paus untuk menelannya. Kalau Allah mau, Allah bisa memerintahkan seekor ikan paus untuk menelannya sekaligus memakannya sampai mati. Tidak ada yang bisa menghalanginya. Amin, saudaraku. Haleluya. Sebesar apa musuhmu, kalau Tuhan mau selesai. Sebesar apa persoalanmu, kalau Tuhan mau selesai. Seberat apa penyakitmu, kalau Tuhan mau selesai. Haleluya. Sebab tidak ada satu kuasa pun yang bisa main-main dengan Allah. Dengan Raja Jawa, ya, kata ketua Golkar yang baru, jangan main-main dengan Raja Jawa. Tiba-tiba di jalan Sisingamangaraja langsung muncul sebuah spanduk, lawan itu Raja Jawa yang menculik. Siapa yang tidak bisa main-main? Kalau saudara mau belajar untuk bermain-main, saudara bisa menemukan Rocky Gerung, saudara. Tetapi dengan Allah, benar, tidak ada yang bisa main-main. Haleluya. Itu artinya kalau Tuhan izinkan engkau ada di dalam perut ikan, Yunus katakan, Allah sedang menuntut sesuatu dari saya. Allah sedang menuntut agar aku menyadari bahwa keputusanku adalah satu keputusan yang salah dan aku memperbaharuinya sekarang. Kalau Tuhan izinkan aku di dalam perut ikan dan aku masih hidup, itu berarti aku perlu mengkoreksi diri saya dan mengambil keputusan untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Sebab kalau Tuhan mau, sebentar saja semua bisa lenyap. Haleluya. Dan yang kedua, kalau Tuhan mau, Tuhan bisa pakai siapa saja dan apa saja untuk menolong saya dan saudara. Haleluya. Satu, dua, tiga. Dilempar ke Yunus. Tidak ada harapan di sana. Sekali lagi, tidak ada harapan di sana. Selesai sudah. Tidak ada lagi waktu untuk bernego dengan pemilik kapal di mana dia ada. Tetapi heran, Tuhan bisa perintahkan seekor ikan untuk menolongnya. Haleluya. Tuhan bisa perintahkan seekor ikan untuk menolongnya. Saya bukan hanya 2-3 kali, saya sering ditolong oleh orang-orang yang tidak saya kenal. Sampai sekarang masih ada yang kirim uang ke nomor rekening saya 5 juta rupiah. Sampai sekarang saya tidak tahu siapa yang mengirimnya. Waktu itu saya punya hutang kepada teman pendeta.
Saya pinjam uangnya kalau nggak salah hari Senin atau hari Selasa. Lalu saya katakan nanti Senin depan saya bayar. Saya pinjam 2 juta. Senin depan saya bayar. Masih merintis dulu di sana. Berdoa, Tuhan tolong. Tidak ada berkat. Belum lagi hari Senin, hari Jumat sudah diingatkan. Kemananya kau itu janji kita hari Senin. Gak apa-apa bang, hanya mengingatkan saja. Oh yaudah. Hari Sabtu sore diteleponnya lagi Bapak Ibu. Loh, janji kita kan hari Senin. Adanya uangku sekarang, tapi karena janji kita hari Senin ku kasih. Padahal gak ada uangku Bapak Ibu. Lalu kemudian hari Senin pagi-pagi saya telepon dia. Iya, datanglah kau ambil uangmu, janji kita kan sekarang. Waktu itu si Amos masih di SD Katolik dan saya antar dia ke SD Katolik. Pulang, saya langsung ke ATM. Saya coba mau ambil uang Bapak Ibu. Tidak ada sisa uang di sana. Dan saya tidak cek uang ada atau tidak di sana. Tapi langsung saya ambil uang 2 juta rupiah. Dan ada tulisan tunggu. Setelah bersungut-sungut ngenyek, keluar 2 juta Bapak Ibu. Dan sisanya masih ada 3 juta. Saya tidak tahu dari mana uang. Kalau Tuhan mau, Tuhan begitu mudah saja untuk memerintahkan siapa saja untuk menolong kita. Haleluya. Karena itu jangan pernah bergantung kepada manusia. Sebab manusia yang saudara harap untuk menolong engkau bisa saja tidak peduli dengan engkau. Tetapi kalau sudah Tuhan yang memerintahkannya, maka tidak ada jalan lain. Dia pasti akan melakukan sesuatu sesuai dengan perintah Tuhan. Haleluya. Karena itu Bapak Ibu saudara sekalian memilih untuk lebih mengasihi Tuhan. Memilih untuk lebih mentaati Tuhan. Itu jauh lebih baik untuk kita belajar dalam hidup kita. Katakan amin. Ada seorang bapak yang memiliki anak gadis kecil. Ketika anak gadisnya masih kecil, dia membeli sebuah kalung imitasi. Terlihat seperti emas. Tapi anak itu tidak tahu kalung itu terbuat dari emas atau imitasi. Tapi ketika ayahnya memberikannya, dia senang sekali. Dia berterima kasih kali kepada ayahnya. Terima kasih. Dan sepanjang hari-harinya dia sangat senang dengan kalung itu. Dia berpikir bagaimana ayahnya begitu memperhatikan dia. Nah setelah dia dewasa, suatu saat ayahnya menghampiri dia. Dia berkata seperti ini, anakku, kau mengasihi bapak atau tidak? Anak gadisnya itu katakan, ya pak, aku mengasihi bapak. Aku mau minta kalung. Anak itu bilang seperti ini, pak, aku mengasihi bapak, tetapi aku juga mengasihi kalung ini, pak. Aku suka dengan kalung itu. Ayahnya diam. Lalu besoknya ayahnya menghampirinya lagi dengan pertanyaan yang sama. Anakku, kau mengasihi bapak? Iya pak, aku mengasihi bapak. Aku ingin kalungmu. Dan dengan jawaban yang sama, anak gadis itu berkata, Pak, aku mengasihi bapak, tetapi aku juga mengasihi kalung ini, Pak. Setelah 3 kali berturut-turut, ayahnya diam. Lalu beberapa hari berselang, ayahnya mendatanginya lagi. Dan dia memberikan pertanyaan yang sama. Anakku, engkau mengasihi bapak? Iya, Pak, aku mengasihi bapak. Aku ingin dan aku minta kalung. Anak gadis itu mulai berpikir,
kok kenapa bapakku ini harus menarik dan meminta kembali apa yang sudah diberikannya kepadaku? Aku sayang sama kalung ini. Tapi akhirnya dia memutuskan untuk menuruti ayahnya. Dia berkata, iya Pak, semuanya aku sayang dengan kalung ini. Ini adalah pemberian Bapak untukku. Aku menjaganya, aku memakai terus. Tapi kalau Bapak memintanya, lalu sembari dia membuka kalungnya, dia menyerahkannya kepada bapaknya. Setelah bapaknya menerimanya, bapaknya memasukkan tangannya di kantongnya dan mengeluarkan kalung emas murni untuk anaknya. Dan dia berkata kepada anaknya, anakku, mulai kemarin saya sudah mempersiapkan kalung emas yang bagus ini untukmu, sebagai ganti dari kalung imitasi yang engkau pakai selama ini. Bapak Ibu saudara sekalian, kalau Allahmu menuntut sesuatu dari engkau, itu karena Allah ingin memberikan yang terbaik kepada engkau. Haleluya. Percaya sepenuhnya kepada Allah. Belajar mengasihi Tuhan, belajar mentaati Tuhan, dan lihatlah kemudian bagaimana Allah akan melakukan perkara-perkara besar di dalam hidup kita semua.